Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita kembali dapat berkumpul pada Mesbah Pagi bersama GBI Olympic City. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Hari yang baru, berkat yang baru Tuhan berikan pada setiap kita hari ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini, pagi yang indah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu, perlindungan, kesehatan yang Kau berikan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata Engkau sangat baik ya Tuhan, luar biasa Engkau baik ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sembah Dia, ucapkan syukur
Haleluya, mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah Engkau menjadi pelita bagi kami pagi hari ini, Engkau menjadi terang bagi kami pagi hari ini, Engkau menerangi kehidupan kami pagi hari ini, Engkau menuntun kami Tuhan. Pagi hari ini, apa yang kami harus lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan sepanjang hari ini ditentukan oleh pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, urapi kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus atas kami sempurna. Terima kasih, berkati kami semua, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Mesbah Pagi. Saya berdoa, saya percaya semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Selalu diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, pagi hari ini saya ingin sharingkan kepada kita semua mengenai firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Nah, ini penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti dan kita harus tahu identitas kita kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, mengapa kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis? Jawabannya adalah karena Allah kita itu baik. Amin. Allah kita itu sangat baik dalam hidup kita. Dia terlalu baik buat kita. Nah, Allah ingin memberikan kehidupan kepada kita, tetapi iblis itu sangat jahat. Dia ingin merusak kehidupan kita. Allah, Tuhan kita menginginkan, mendambakan keselamatan bagi setiap kita, setiap orang percaya. Tapi apa yang iblis lakukan? Dia selalu ingin mendambakan kebinasaan atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itu terdapat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, pencuri datang. Untuk apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini adalah satu pekerjaan iblis yang sadis, jahat atas hidup kita. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Tetapi apa yang Allah lakukan atas kita? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang Allah dambakan atas hidup kita. Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita seringkali terkekang, seringkali berkat kita terbatas. Kenapa? Mungkin ada oknum yang menahan berkat kita. Tapi hari ini kita harus belajar, kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa melawan iblis. Yang pertama, kita harus tunduk
kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena ini tujuan Tuhan atas hidup kita adalah memberikan hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Nah, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya adalah langkah-langkahnya adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan melawan iblis sehingga iblis itu lari. Haleluya. Dengan penundukan diri kita kepada Tuhan, kita akan diberdayakan oleh Tuhan untuk melawan iblis. Maka penting buat kita adalah tunduk kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan 100%, sehingga apa yang kita lakukan terhadap musuh kita, terhadap iblis itu akan lari. Dengan hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan 100%, tunduk, taat kepada Tuhan, maka iblis akan lari dan melarikan diri. Saya coba baca di dalam kamus kamus Oxford. Melarikan diri adalah melarikan diri dari suatu tempat atau situasi bahaya. Melarikan diri dari suatu tempat dan situasi bahaya. Jadi ternyata saudara-saudara, saya dan saudara itu menjadi bahaya bagi musuh. Menjadi bahaya bagi musuh, menjadi bahaya bagi iblis. Sehingga karena keberadaan kita sebagai orang-orang percaya, dimanapun kita berada, itu menjadi bahaya bagi keberadaan iblis. Sehingga apa yang dia lakukan, tidak ada pilihan bagi iblis, tidak ada pilihan bagi musuh kita adalah melarikan diri. Karena iblis melihat kita, keberadaan kita, iblis akan menjadi takut. Sehingga dia tidak ada pilihan. Sehingga apa yang harus dia lakukan adalah melarikan diri. Saudara sebagai orang-orang percaya diberikan kuasa. Sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan-setan, untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita diberikan kuasa, otoritas oleh Tuhan. Pergunakan otoritas itu, pergunakan kuasa itu. Sehingga apa yang saudara lakukan, iblis takut. Keberadaan saudara, dimanapun saudara berdiri, dimanapun saudara berada, itu membahayakan keberadaan iblis. Sehingga tidak ada pilihan bagi iblis, tidak ada pilihan bagi musuh kita, adalah untuk melarikan diri. Mari kita sebagai orang-orang percaya, tunduk kepada Tuhan. Jadi, rahasia, jadi landasan utama bagi kita sebagai orang percaya adalah tunduk kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan 100% dan lawan iblis. Jangan diam, saudara. Mari kita lawan. Kita lawan iblis karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, tunduk kepada Allah artinya kita di bawah otoritas dari Tuhan. Dengan di bawah otoritas daripada Tuhan, bukan kita yang melawan iblis, tetapi Tuhan yang melawan iblis. Amin. Kalau Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Saya nggak ada lawan. Amin. Ya, ketika kita hadir, jangankan kita mengusir, keberadaan kita pun sudah menjadi bahaya buat iblis, sudah menjadi warning buat iblis, sudah menjadi warning buat musuh kita. Percayalah, otoritas kuasa itu ada dalam kita. Dan penundukan diri ini, Bapak Ibu, akan membuat perlindungan, akan ada perisai dari Tuhan. Ada lapisan-lapisan urapan dan lapisan-lapisan firman Tuhan yang sudah melindungi kita. Jadi penting buat kita untuk membaca firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan. Karena itu ia akan membentuk lapisan-lapisan perlindungan atas kita. Urapan Tuhan itu akan membentuk perlindungan atas kita. Sehingga urapan itu menjadi benteng perlindungan kita. Bahkan urapan itu ketika kita hadir di satu tempat, urapan itu akan membuat iblis gemetar. Keberadaan kita, urapan yang ada dalam kita membuat iblis gemetar. Dan tidak ada pilihan bagi dia adalah lari. Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Menjadi rendah hati dan tunduk
memberikan otoritas kepada Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta. Rendah hati penting, tunduk memberikan otoritas kepada Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, semuanya karena Tuhan. Amin. Nah, kita lihat di dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika Yesus dicobai. Ketika dia dicobai oleh iblis, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Artinya, kekuatan firman Tuhan itu dahsyat. Jadi kalau saudara dalam Tuhan sebagai orang-orang percaya, apalagi yang melayani Tuhan, kekuatan firman Tuhan itu dahsyat. Makan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka otoritas Tuhan akan dahsyat dalam kehidupan saudara. Kalau firman Tuhan itu dahsyat, kalau Tuhan itu dahsyat, maka kita adalah anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang perkasa, anak-anak yang luar biasa, yang sanggup merancurkan setiap benteng-benteng, yang sanggup merobohkan setiap benteng-benteng, tembok-tembok apapun yang menghalangi kita sanggup meruntuhkan. Kenapa? Karena kita punya kuasa, otoritas daripada Tuhan. Allah kita dahsyat, maka kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Dan terakhir, Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Pagi hari ini, mari kita saling mengingatkan, saya bukan orang yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Kita bukan orang yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Hari ini, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Kuasa, otoritas oleh Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam Yohanes 10 memberikan hidup, dan hidup dalam berkelimpahan, maka Tuhan akan memberikan kita kepada kita semua sebagai orang percaya. Tuhan berikan kita hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Berkat Tuhan atas kita tak terbatas. Berikan kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa supaya setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, Tuhan, Engkau berikan kuasa dan otoritas. Berikan kuasa dan otoritas agar setiap kami semua sanggup melawan setiap tipu-tipu muslihat daripada iblis. Berikan kami otoritas untuk tunduk kepadamu, menyerahkan diri kepadamu, Tuhan. Kuasa yang dahsyat daripadamu, Tuhan. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami semua, Tuhan. Perlindungan atas-Mu, atas setiap kami, atas setiap keluarga, sempurna, Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat GBOLT diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh hari yang terindah buat hidup kami Tuhan, Engkau memberikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh mengecap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu terjadi atas hidup kami. Bapa di surga, mari Tuhan untuk kami semua sepakat pada pagi hari ini, sucikan kuduskan kami. Tahirkanlah hati kami untuk menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk Indonesia di mana kami ada saat ini. Tuhan Yesus berkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia Tuhan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada kami umat-umat-Mu yang merendahkan diri di dalam bangsa ini Tuhan. Kami percaya pertolongan demi pertolongan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Untuk setiap isu inflasi yang terjadi Tuhan, kenaikan BBM dan lain sebagainya. Kami percaya kami umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami mau terus berpaut kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami adalah hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus angkat kami semakin naik dan bukan turun Tuhan. Engkau akan memberkati kami dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib dan memelihara hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus Engkau pimpin hidup kami. Engkau pimpin hidup kami anak-anak-Mu. Engkau memberkati Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan Yesus, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan ekstra kepada hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hamba-Mu ini boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan takut akan Engkau. Untuk setiap keputusan yang diambil Tuhan Yesus oleh Bapak Presiden, Engkau turut campur tangan. Engkau yang bekerja atas setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami, Tuhan. Engkau juga memberkati wakilnya, Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin. Engkau berkati hamba-Mu ini, Tuhan, berlimpah-limpah dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau, Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau kepada hamba-Mu ini, Tuhan. Untuk para menteri kabinet yang ada di dalam bangsa ini juga Engkau memberkati. Bela hati yang takut akan Tuhan terjadi atas setiap pemimpin negeri kami Indonesia, Tuhan. Bela mereka, Tuhan Yesus, boleh bertekuk lutut lidahnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan Yesus berdasarkan keputusan-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh permasalahan di bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bangsa Indonesia dalam perlindungan Allah yang sempurna. Mujizat terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap hari Engkau tambah-tambahkan bilangan orang-orang yang bertobat Tuhan Yesus. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri di bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Bapak Rupin Adi Abraham Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Satria. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Sutadi Rusli Tuhan. Gembala-gembala kami ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berkat perlindungan Allah yang sempurna terjadi menaungi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat pewahyuan yang baru Engkau nyatakan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kami dibawa semakin hari semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanan hamba-hamba-Mu ini dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami di GPI Olti, Pak Semion Prasetyo Adi Tuhan beserta keluarga. Kami juga mau berdoa untuk wakil gembala kami di GPI Olympic City, Bapak Ganda beserta keluarga Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan, biarlah roh kesatuan hati terjadi atas hamba-Mu di GPI Olympic City. Dengan perlindungan kuasa Allah Roh Kudus, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan, kekuatan yang baru, hikmat yang baru senantiasa Kau nyatakan atas hamba-hamba-Mu di GPI Olympic City Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh membawa setiap kami umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di GPI Olympic City. Semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berserah diri kepada-Mu ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami, umat-umat-Mu di GPI Olympic City Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa pembangunan gereja kami di GPI Olympic City akan terjadi, setiap dana, setiap apapun yang diperlukan. Engkau cukupkan Tuhan, bahkan Engkau memberikan
lebih dari apa yang kami pikirkan di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Au Bintoro Tuhan beserta keluarga. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam setiap usaha, pekerjaan, perusahaan Tuhan, anak buahnya Tuhan. Engkau memberkati Pak Au Bintoro berlimpah-limpah Tuhan, yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat buat kami umat-Mu di GBI Olympic City Tuhan. Mari Engkau pakai Tuhan keluarga Pak Au Bintoro Tuhan Yesus, untuk menjadi penuai-penuai Tuhan Yesus bagi para pekerja yang ada di GBI Olympic City Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kebaikan, kemurahan Allah akan selalu mengikuti kami umat-umat-Mu Tuhan, yang dengan setia mengandalkan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami umat-Mu GBI Olympic City ke dalam tangan kasih-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang berkekurangan Engkau memberkati dengan berkelimpahan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan satupun yang baik dari keluarga GBI Olympic City. Semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah, bahkan menjadi saluran berkat dimanapun Kau menempatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Biarlah kuasa perlindungan darah Tuhan Yesus Kristus juga melindungi kami semua umat-Mu GBI Olympic City. Yang bekerja Engkau memberkati berlimpah-limpah. Yang studi Engkau memberkati dengan hikmat pewahyuan daripada Engkau sendiri. Menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semua doa kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Urapi Tuhan anak-anak-Mu sepanjang hari ini, berkati, sertai Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak buat Mesbah pagi bersama pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, angkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati Guvin, Alin, Ciu, Pak Meki, terima kasih buat pelayanannya. Pagi ini Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Ibu Canceriska juga buat pelayanannya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Dia, Ko Irawan, Bu Yuni, Bu Koni, Pak Sutiono, Bu Herta, Bu Dena, Nova, Pak Tarigan. Tuhan Yesus memberkati Thomas, Yenti, Kak Debi, Kak Rio, Januar. Tuhan Yesus memberkati Thomas, Tuhan memberkati Raymond, Tuhan Yesus memberkati Mbak Dinar, Pak Dokter, Bu Wilia, Pak Pius, Ibu Yulia Katarina, Kak Apri, Kak Roma, Pak Tommy, Om Yeni, Bu Yohana. Tuhan Yesus memberkati Pak Ganda, Bu Novi. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu, tetap semangat semuanya. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.